Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama podcast Koni Jawara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbincang-bincang atau diskusi dengan salah satu cabang olahraga unggulan di Kabupaten Subang, yaitu PASI, nah, kan, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Di tengah-tengah saya ada Pak Joni Nasa, ada kedua atletnya Apriyadi ya. Nah, itu dari sebelah sana paling ujung Trisno. Nah, inilah ketiga narasumber yang akan saya koreksi bagaimana perjalanan Pak Joni sebagai ketua Pengcap PASI Kabupaten Subang dan kedua atlet yang berprestasi di Porprov 2022. Pak Joni Nasa, gimana selama ini kesibukan Pak Joni sebagai ketua Pengcap PASI Kabupaten Subang? Saya tahu pada saat Porprov 2022 begitu luar biasa sibuknya, ketemu saya langsung ya di KONI. Ya. Terus Pak Joni mempersiapkannya hingga membuahkan hasil yang menggembirakan, kan? 1 medali emas, 1 perunggu yang diraih oleh 2 perunggu ya yang diraih oleh PASI. Nah, boleh diceritakan dong pada saat Porprov 2022 dari mulai persiapan latihannya seperti apa, Pak Joni? Terima kasih Bung Danis. Ya. Untuk persiapan khususnya pada saat menjelang daripada Porprov tahun 2022 di Kabupaten Ciamis, yang jelas patokan kami ini berlatih itu dengan program. Ya, tanpa program impossible lah kita mendapatkan suatu medali. Betul. Dan seperti diketahui bahwa atletik ini adalah cabang olahraga yang terukur. Benar. Nah, jadi kalau ini objektif dia terukur, bisa ya. Bisa prestasi seseorang itu diukur. Betul. Nah, Kelihatannya kalau seumpamanya di salah satu event kurang ini, kurang itu, atau ininya agak, itu udah ketahuan namanya terukur ya. Betul. Beda dengan cabang olahraga yang bukan terukur. Betul. Kadang-kadang subjektif. Ya. Silakan Pak. Ya, di samping itu juga ini peranan daripada KONI Kabupaten Subang. Nah, ini daya dukungnya luar biasa ke PASI ya. Ya, ke PASI bener. sehingga apapun yang kita minta walaupun ya tidak maksimal, tapi kami bersyukur. Ada lah ya. Ada untuk membantu dana pembinaannya ya. Betul. Seperti apa Pak Joni mengelola dana pembinaan yang diterima oleh Pak Joni? Ya, kita disesuaikan dengan kepentingannya apa, gitu kan. Seperti kita perlengkapan atau peralatan, gitu kan. Nah, ini kita belikan sesuai dengan standar. Nah, selain itu juga terima kasih kepada KONI Subang atas pimpinan dari Bapak Asep Purwandini. Nah, ini sehingga uang pembinaan ke atlet pun ada ya melalui rekening masing-masing. Nah, ini sehingga menambah semangat atlet ya, gitu yang berlatih gitu ya, benar-benar. Dan kami sendiri dari PASI saat itu tidak mentargetkan sebetulnya. Grade itu kan kita paling baik bawah ya. Kita nggak berani grade di atas, tetapi kita sudah punya ancang-ancang bahwa kita akan meraih medali emas. Nah, ini karena apa? Ya program tadi kan, kita bicara program. Nah, itu. Benar. Nah, jadi sekali lagi terima kasih ke Bung Danis. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan adanya podcast ini PASI Subang bisa lebih berkembang lagi. Baik Pak Joni, ngomong-ngomong kan di balik keberhasilan PASI gitu kan, tapi kan di belakangnya ini kan ada suka duka gitu kan. Nah, ini ngomong-ngomong kan ada dengar-dengar lah ya kan gitu, peralatan kurang, tempat latihan yang biasa Pak Joni gunakan di Lapang Bintang kan sekarang udah nggak ada, digusur. Entah kemana itu jadinya, apakah memang ada lagi tempat olahraga atau memang nggak ada atau seperti apa. Sedangkan pada saat itu kan Pak Joni benar-benar lagi menghadapi Porprov gitu kan. Nah, ini tolong dong diceritakan biar pemirsa mengetahuinya. Sebetulnya bukan digusur ya, mungkin apakah ini entah dari mana, saya sebenarnya tidak mengerti. Awal waktu kami masih latihan di sana, jadi ada pekerja yang mengukur lapangan kan. Nah, di situ kami
bergembira, ya. Oh. Apalagi saya sebagai ketua PASI bergembira sekali nih. Artinya pemikiran Pak Joni pada saat melihat orang mengukur di lapangan yang biasa digunakan PASI itu, artinya pemikiran Pak Joni bahwa tempat latihan PASI akan diperluas, akan diperbagusi lah gitu, lah gitu, akan menjadi bagus. Seperti apa lagi? Ya, tapi kenyataannya, ini dia kenyataannya di luar dugaan. Di luar dugaan. Nah, ceritakan Pak Joni. Sangat kecewa ini. Kecewanya kenapa? Pemerintah daerah sehingga lapangan atletik yang ada ini dirubah menjadi lapangan olahraga rekreasi. Sedangkan di sisi lain kami ya dari cabur-cabur tidak hanya atletik, ya mungkin cabur yang lain ditekan ya untuk nama baik Subang, gitu kan? Bukan nama baik KONI ya, bukan nama baik PASI, tapi nama baik kepada Kabupaten Subang. Nah, ini dalam hal ini pemerintah daerah saya bingung ya. Apakah ini diperuntukkan untuk apa? Saya sendiri bingung sehingga walaupun kami dengan keterbatasan apa adanya ya kita tetap berjalan. Program ini harus berjalan. Tapi sebenarnya kecewa banget lah ya. Wah, kebangetan gitu. Jadi pemirsa bayangin ya, ini kan Pak Joni ini kan sebagai ketua Pemda PASI. Nah, tempat sehari-hari berlatihnya itu di Lapang Bintang. Jadi di Lapang Bintang sebelah barat lah ya. Nah, di situ memang tempat itu sering dipergunakan untuk cabang olahraga PASI. Nah, ketika tadi Pak Joni cerita ada orang yang mengukur di lapangan itu, pikiran Pak Joni itu lapangan PASI ini atau tempat olahraga latihan PASI ini akan dikembangkan menjadi tempat yang representatif. Tetapi pada kenyataannya ternyata yang biasa dipakai latihan itu hilang. Malah dipakai tempat olahraga rekreasi. Nah, otomatis pada saat itu Pak Joni kan sedang menghadapi Porprov 2022. Nah, ini gimana? Mau latihan udah nggak ada. Nah, tapi dengan kebesaran hati seorang Pak Joni yang benar-benar mendedikasikan dirinya cinta terhadap cabang olahraga PASI, tetap nggak pesimis, tetap nggak putus asa. Nah, apa langkah selanjutnya dengan lapangan ini hilang? Kita dengerin lagi cerita lanjutan Pak Joni. Gimana setelah itu, Pak Joni? Ya, walaupun kita tidak punya sarana prasarana yang memadai atau representatif, tetap ini program harus berjalan. Ya, tanpa dijalankan program saya punya impossible lah ya kita mendapatkan suatu medali emas dan dengan 2 benar. Barangkali nanti Bung Danis ya bisa lihat bagaimana latihan daripada anak-anak kami ya, dengan sangat minim sekali. Ya, bahkan di dasar lomba, nah ini yang paling berat sebetulnya. Kita di lompat gala ini galahnya itu menggunakan bambu. Ya, nah ini ya. Ini fakta ya? Tahu habis berapa itu bambu? Fakta ya? Iya. Bukan hoax ya? Fakta ini fakta. Bisa latihan pakai bambu. Di luar biasa. Dengerin lagi ceritanya. Jadi kalau kita pakai fiber masih mending lah. Oh ya. Iya. Bambu jadi, ini ya. Ini bambu. Aduh. Bahkan tiangnya pun bambu juga gitu ya. Aduh. Iya. Dengan alas seadanya, tapi alhamdulillah ya dengan tekad anak yang kuat ya menjalankan programnya. Ya karena pelatih kepala kami ini dia memang mantan atlet nasional juga gitu ya. Sehingga program-programnya bisa dibuatkan. Jadi program apa saja ya dan keras juga lagi melatihnya. Ya. Walaupun dia seorang perempuan. Nah ini ya, cuman sekarang lagi acara keluar nggak bisa hadir, mohon maaf. Kalau misalnya ada mungkin bisa digali bisa langsung benar program-programnya. Betul. Nah, kamu pun sekarang menghadapi daripada Porda ya, barangkali ke depannya tetap pembinaan masih berjalan. Ya. Bahkan kami sudah menyiapkan dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, itu juga sudah ada pembinaan setiap hari kami latihan, dibikinnya dengan senior-seniornya. Jadi tetap ya kita tidak putus asa lah. Karena saya asli orang Subang, ya ingin mengangkat Subang. Ya mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan lah ya. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya nomor 16, 17, 18. Jadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh pemerintah daerah apa sih kebutuhan cabang olahraga ya, baik itu atletik maupun yang lainnya. Semua demi nama baik Subang. Kembali kepada nama baik Subang. Jadi kan kadang-kadang kita ya dalam tanda petik entah cuek, entah dipandang sebelah mata, entah abai. Padahal olahraga itu
mengandung prestise terbesar untuk nama Betul. baik kabupaten. Nah, di mana bendera kabupaten kita dikibarkan ketika atletnya atau warga Subang mendapatkan medali emas, otomatis kan yang paling bangga itu Subangnya. Ya. Nah, jadi artinya mudah-mudahan Pak Joni podcast ini bisa terdengar atau dilihat oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang khususnya, bisa membantu ya kan, khususnya cabang olahraga Pasi, baik dari sarana prasarananya agar di kemudian hari di Porprov yang akan datang, mungkin nanti di Bogor ya, bisa juga kembali menorehkan prestasi untuk Kabupaten Subang. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Joni, pada saat Porprov kan Pak Joni lapangannya udah nggak ada. Ini pernah enggak Pak Joni menanyakan baik ke pihak KONI maupun ke pihak pemerintah daerah ini kemanain lapangan yang dipakai latihan sehari-hari buat Pasi? Ngilang, sempat protes nggak Pak Joni? Sempat. Ya, bahkan ada kejadian ya, untunglah kami bisa menahan emosi gitu saat itu, karena pada saat mau latihan tidak boleh. Nah, itu karena dia. Patok gitu kan. Semua. Wah, ini gimana? Nah, saat itu saya panggil, ada humas dari KONI, Bung Harun saat itu. Iya. Dan juga saya menghubungi daripada ketua KONI. Ternyata ketua KONI itu tidak tahu bahwa itu akan dibangun ya untuk olahraga rekreasi. Jadi tidak ada koordinasi dengan Pasi, nggak ada, dengan KONI juga nggak ada. Waduh. Nah, ini jadi catatan nih ya. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa menyediakan sarana untuk latihan Pasi, karena di atletik ini banyak nomor-nomor yang dipertandingkan, ini kan luar biasa. Manakala kita punya atlet-atlet yang mumpuni dengan sarana prasarana yang mumpuni, otomatis kan dengan SDM di Pasi, Pak Joni sendiri sebagai ketua Pasi, pelatihnya juga orang-orang profesional, otomatis kan akan tegak lurus dengan hasil prestasi nantinya, manakala seluruh sarana prasarananya diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang khususnya. Nah, tetapi Pak Joni nggak putus asa ya pada saat itu ya, tetap. Tapi boleh kan Pak Joni saya nanyain kedua atlet ya? Silakan. Nah, untuk Priyadi saya tanya nih, kan tadi diceritain nih sama Pak Joni ya tentang bagaimana pada saat itu ya di 2022 menghadapi Porprov, lapangannya nggak ada, dijadiin sarana olahraga rekreasi. Nah gitu kan. Nah jadi kan kelimpungan tuh. Nah saya pengen tahu nih dari atlet sendiri, ketika kondisi ini memang terjadi, ini nggak ada. Nah buat atlet sendiri punya ceritanya nggak gitu? Kalau cerita banyak Pak. Ceritanya nggak apa-apa. Jadi semenjak lapangan itu dibangun olahraga rekreasi, kita bingung Pak sebagai atlet juga. Jadi kita memanfaatkan tempat yang ada. Jadi kita latihan di jalan Pak. Di jalan mana? Di jalan ini Pak, depan. Oh, di Sukajaya. Oh, Sukajaya. Juga di rumah Pak Joni sendiri ya, ada betul, ini kan. Betul. Memanfaatkan. Ya, jadi nggak putus asa, atlet juga ya, tetap semangat ya. Semangat. Padahal kita melihat ketua kita gimana kesulitannya, kesusahannya. Betul. Merasakan ya atlet sendiri juga. Betul Pak, merasakan. Nah, untuk Trisno gimana? Untuk Trisno? Ya, banyak ceritanya setelah mengetahui ini. Kan di lapang bintang bisa latihan tuh kan. Biasa latihan di sana ya. Ya, semenjak gak bisa latihan di sana, kita latihan di lapang SMA 4 ya sebenarnya, SMA 4. Oh iya betul. Terus kita juga suka ribut sama warga gitu. Oh, karena peruntukannya bukan untuk Pasi ya? Iya, gitu. Sama yang main bola gitu. Oh iya, benar-benar, karena lapangan itu biasanya dipakai main bola. Iya, ini tiba-tiba kok ada cabang olahraga Pasi make tempat saya gitu kan. Nah, akhirnya gimana koordinasinya pada saat itu? Ya, dikasih jabah enggak? Ya udah main bola jam sekian, ntar Pasi boleh deh jam sekian, enggak? Pernah sih gitu. Pernah segitu ya. Nah, artinya kan dalam keadaan suka duka ini kan dilalui dinamika ini dilalui, dan atlet-atletnya menjadi saksi lah artinya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekurangan, tetapi ada apa yang menjadikan sumber kekuatan bagi seorang Pak Joni dan atlet-atletnya Pasi, sehingga alhasil, nah kita kan hasil. Nah hasilnya dari kekurangan tersebut, dari keprihatinannya tersebut, membuahkan hasil 1 medali emas, 2 perunggu. Itu keterbatasan loh. Bagaimana kalau semua lengkap, sarana prasarana ada, luar biasa Pasi, ya kan? Nah setelah itu buat Triadi juga di cabang olahraga nomor biasa lomba.
apa? Dasar lomba, Pak. Dasar lomba. Iya. Itu apa dasar lomba itu? Dasar lomba itu dari 10 nomor, Pak. 10 nomor. Iya, Pak. 10 nomor lomba. Dari lempar lembing, lari, terus lompat, Pak. Ya. Jadi semua lah, Pak. Ikut. Ikut semua, Pak. Nah, yang perunggunya dari lempar lembing. Dari dasar lomba, Pak. Oh, dasar lomba yang perunggunya. Akumulasi nilai. Oh, Tiap di nomor. sini tiap nomor Ya, dari yang 10 itu diakumulasikan. Jadi Nah, itu saingan terberat pada saat itu Nah, terjadi siapa? persaingan terberat itu, Pak, sebenarnya itu ada salah satu fans lah, Pak. Fans. Pemain nasional juga. Hmm. Nah, cuman gak nyangka gitu bisa satu lintasan. Wih, bener-bener. Itu pengalaman seru, Iya. pengalaman seru terus. Gak nyangka bisa satu lintasan sama pemain Asia Tenggara, Pak. Oh, iya. Asia Tenggara. Bener. Nah, di situ cuman gimana ya? Merasa kurang down, Pak, mental, Pak. Jadi, aduh bisa enggak ya. Bener. Ketika hari pertama di lari 100 meter, Pak, Hmm. jam 7.30, alhamdulillah, Pak, saya kedua di lari 100 meter. Yang fans saya tuh ke satu. Nggak apa-apa lah ya, nanti kan berikutnya di kemudian hari kamu yang akan menjadi fan. Sekarang kan ya namanya roda berputar. Iya. Fan kamu yang juara, kamu di belakangnya, Iya, Pak. nanti 5 tahun yang akan datang kamu yang paling pertama. Amin, Pak. Nah, kan gitu. Betul, Pak. Jadi itulah ya dinamika dari hasil kekurangan yang ada, keterbatasan yang ada, keprihatinan yang dihadapi, tetapi seorang Triadi mampu membuktikan raihan medali perunggu untuk Kabupaten Subang. Nah, kita dengar ya dari Trisno nih, peraih medali emas dari nomor lempar lembing ya. Iya, Oke, sekarang Trisno ceritakan dong seperti Triadi tadi. jadi Hebat, kamu bisa, wah emas nih kan gitu kan. sebenarnya nggak nyangka sih, Pak. Nggak nyangka, oke. Nggak nyangkanya gimana ceritain? Nggak nyangkanya kan kita latihan terbatas gitu. Nah, itu dia, benar-benar. Otomatis kita tuh kalau lempar lembing kan butuh lintasan gitu, Pak. Kalau latihan di rumput gitu kan kadang kita tuh kepleset gitu. Oh iya, beda ya, benar, karena itu lapangan bola ya. bener. Jadi secara teknis nggak memadai ya. Akhirnya kan terjadi semacam kejadian terpleset seperti itu karena rumput itunya ya. Tapi kamu nggak putus asa kan, terus aja kan. Yang penting tekad kita aja yang Nah, kuat itu gitu. dia. Jangan lupa berdoa lah. Nah, sandaran vertikal kita kepada Allah ya. Tetapi kalian saya tanya berdua nih, bangga gak sih punya ketua Pengcap seperti Pak Joni? Sangat bangga sekali, Pak. Bangga sekali. Terus dia gimana orangnya waktu melatih kamu, memberikan motivasi ke kamu seperti apa Pak Joni? Cukup didengari lah, baik juga, Pak. Artinya terus memberi spirit, Ya, memberi memberi semangat semangat walaupun dalam keadaan kekurangan ya, Pak. dalam keadaan prihatin kita gitu kan. Selalu memberi motivasi, Nah, Pak. gimana Setiap menurut harinya. Krisno? Bagus sih. Bagus ya. Terus komunikasinya lancar? Lancar. Perhatiannya? Lancar. Alhamdulillah. Tuh Pak Joni, ini kan objektif ya dari atletnya bahwa Pak Joni Nasa, saya tadi katakan ini merupakan ketua Pengcap senior 3 periode, mempercayai kepada Pak Joni Nasa karena nggak kaleng-kaleng mendedikasikan dirinya itu bukan 1 tahun 2 tahun terhadap pasi ini. Banyak prestasi-prestasi gemilang yang ditorehkan oleh seorang Pak Joni Nasa. Termasuk siapa sih Pak Joni yang diambil oleh Kuningan itu siapa? Umar ya? Umar Wira. Nah, Umar Wira itu atlet nasional nih. Binaan ini nih. Kan artinya saya katakan bukan kaleng-kaleng karena pengalamannya. Jadi nggak hanya melulu dalam keadaan suka, tetapi dalam keadaan duka masih bisa berjuang untuk torehan medali emas dan perunggu dalam keadaan keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, kembali Pak Joni. Tadi kan sudahlah keberhasilan itu hasilnya udah kita raih ya dengan 1 emas dan 2 medali perunggu. Nah, saat ini yang saya akan ingin tanyakan ke Pak Joni, apakah setelah selesai Porprov 2022 ini yang dilakukan Pak Joni saat ini sampai hari ini apa Pak Joni? Iya. Saya lihat di rumah Pak Joni kok ada Sektor lompat jauh. Nah, itu Ada sektor. sampai mengorbankan loh. Halamannya dipakai latihan, halaman rumahnya nih, halaman rumah pribadinya saya lihat sebelum podcast on air saya lihat dulu. Luar biasa. Demi atletiknya, demi Subang. Waduh. Silakan Pak Joni ceritakan dari setelah Porprov. Jadi setelah Porprov itu kami pembinaan berjalan terus. Terus ya berjalan ya Berjalan, seperti tadi katakan bahwa
pembinaan ini tidak hanya kami membina para senior ini, tapi dari mulai tingkat SD, SMP dan SMA. Nah, itu dia. Kita rekrut juga. Bahkan kami juga sudah mempunyai 7 klub. Oh, ya, saat ini atletik ya, yang untuk ada di berbagai alhamdulillah. kecamatan Alhamdulillah. di Kabupaten Subang. Hanya barangkali kalau boleh usul nih, Ya, Ganis, ya, siap. ya. Jadi mohon sekali lagi perhatian dari pemerintah daerah. Nah. Terutama ini ada satu kekecewaan ya. Selain lapangan, itu kan udah jelas lah perlengkapan yang lainnya. Ini bonus, ya bonus pelatih ini sangat-sangat minim. Di kami ini kan yang namanya atletik kan banyak nomor yang dilombakan. Iya. Tidak mungkin dikelola oleh 1-2 orang. Betul. Nah, di sini ada head coach. Ya, head coach itu ada Ibu Gita Pusbagandari. Sebagai pelatih Ya, kepala ya. Sebagai pelatih Nah, kepala. luar biasa itu ya. Mas kan juga pelatih. Bener. Dan ada 4 orang asisten. Iya. Nah, ini cuma kami hanya diberikan 20 juta. Bayangkan dibagi 6 berapa ya? Oh, dibagi 6. Iya. Oh iya. Jadi tidak berbanding lurus. Kirain buat 1 orang, ternyata dibagi 6 ya. Walaupun 1 orang juga saya kira masih kurang ya. Ya, nah ini koreksi ke depan ya. Ya. Artinya tidak akan ada pelatih kalau tidak ada pengurus Pengcap dan ketua Pengcap, dan tidak akan ada atlet kalau tidak ada pelatih, Ya, kan? betul. Dan tidak akan ada atlet. Nah, kalau tidak ada kesinambungan atau satu kesatuan di dalam sebuah organisasi cabang olahraga. Betul. Jadi satu sama lain itu menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada yang bercerai. Nah, jadi disinilah keadilan yang mesti menjadi perhitungan bahwa salary lah ya, anggaplah salary bonus pelatih itu memang jangan terlalu timpang gitu ya, terlalu timpang. Jadi kalau tadi ada dedikasi dan jasanya ya sedikit naik lah gitu kan, minimal setengahnya kan gitu. Hati-hati dia kalau 20 dibagi 6 ya jomplang lah gitu kan. Nah, ini masukan artinya untuk cabang olahraga yang lain juga kan pasti akan sama keluhannya kan gitu, untuk merasa keadilan. Berarti untuk semua cabang olahraga, khususnya di podcast kali ini saya bersama PASI, jadi kan lebih khusus kepada PASI untuk diperhatikan ke depan. Jadi pelatih untuk bonusnya ataupun salarinya juga ditaikkan lah, artinya lah lebih gampang itu dinaikkan lah gitu kan, jangan jomplang. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh pihak yang berkepentingan seperti KONI Kabupaten Subang maupun pemerintah daerah Kabupaten Subang. Apalagi Pak Joni kira-kiranya? Ya, satu hal lagi mungkin keinginan saya ini dari pemerintah daerah, bukan barangkali melalui KONI, itu mohon diperhatikan atlet yang berprestasi. Iya. Untuk bekerja nih. Benar. Betul. Bahkan satu orang yang satu perunggu ini di Jakarta. Ya, nah ini mau bagaimana gitu kan. Nah, Dia ini mungkin dalam tanda petik persoalan klasik nih. Ya. Rata-ratanya, umumnya, bila mana atlet daerah berprestasi, karena di daerahnya nggak ada pegangan, nggak bekerja, kadang-kadang kan kabupaten lain ngebidik, ngelirik nih kan, untuk memancing agar atletnya pindah ke kabupaten yang siap untuk memberikan sarana pekerjaan. Nah, ini kan klasik nih sering. Nah, daripada atlet-atlet kita hilang, ya kan, diambil kabupaten lain, sudah mau diambil. Waduh, sudah ada yang ini. Jangan dong. Makanya pemerintah daerah nih, bener-bener ini kejadian sering banget gitu kan. Nah, tetapi pada saat waktunya Porprov baru kelimpungan. Target emas Subang jangan memalukan, Nah, tetapi atletnya udah pada ngilang, ya kan? Nah, makanya untuk itu jangan sampai ini terjadi kembali. Tolong diperhatikan atlet-atlet berprestasi kita agar tidak kemana-mana, tetap mengharumkan nama Kabupaten Subang. Dan bagi atlet berprestasi sendiri, pemerintah daerah memfasilitasi pekerjaannya, baik di BUMD maupun di mana. Yang penting pemerintah bisa mensupport agar atlet tidak kemana-mana dan mendapatkan pekerjaan yang layak di Kabupaten Subang. Seperti apa lagi selain itu, Pak Joni? Nah, ingin saya tanyakan hubungan antara Pengcap dan Pengprov pasti seperti apa, Pak Joni? Dari Jawa Barat ininya ke Subang? Alhamdulillah, kami suka komunikasi ya. Dan bahkan saya kan kebetulan dipercaya sebagai ketua komisi daerah. Iya. Jadi kita ada komunikasi baik dengan pengurus PASI Jawa Barat maupun dengan para Pengcap maupun Pengkotnya. Jadi Jabar Pengcap ada Pengprov ada masukan-masukan ke Pengcap lah ya. Saran-saran seperti ini gitu kan, agar tetap PASI di tingkat kabupaten itu fight, tetap
semangat, tetap bisa memberikan terbaik buat kabupaten kotanya masing-masing gitu kan. Nah terus Pak Joni, ini kan di 2025 kita kan akan porprofnya di Bogor. Ya. Nah yang ingin saya tanyakan ke Pak Joni, persiapannya seperti apa, targetnya seperti apa nanti untuk di Bogor? Oke, untuk persiapan porprov yang ke-16 ya. 16 kalau tadi Kabupaten Bogor ya. Kota. 14 di 15 ya. Ini berarti 15. Iya. Kemarin di ini ya. Di kota Subang. Kota Bogor ya. Ya, Kota Bogor. Nah, itu jadi kalau atlet sebetulnya udah siap. Pertama, barangkali ini bagaimana kebijakan Poli itu sendiri melobi daripada pemerintah daerah. Minimal bisa nggak seperti kemarin, ya. Nah, kedua, ini ada suatu kendala ya saat ini adalah kami ini ingin melakukan tes parameter. Gitu ya. Nah, tes parameter ini kan memerlukan suatu lintasan yang betul-betul representatif. Nah, ini untuk pembuatan program dari hasil itu kan. Nanti ada periodisasinya kan. Itu bisa diketahui bagaimana nanti puncak-puncaknya. Bahkan bisa diprediksi. Oh, ini bisa kita mendapat perunggu, mendapat perak atau mendapat emas. Oh, dari hasil tes itu? Tes itu nanti dijabarkan. Bisa diprediksi ya? Iya. Nah, itu udah dilakukan belum? Sudah pada saat Porda kemarin. Yang untuk sekarang? Ya, sekarang belum. Oh, belum. Belum. Ya, makanya kita butuh modal maksudnya. Iya. Butuh biaya lah gitu ya. Ngomong dong Pak Joni, terus terang. Yang untuk persiapan Bogor ini belum ya? Belum. Nah, artinya dengan tes itu butuh biaya karena kan kita akan ke tempat, mencari tempat yang lebih representatif agar bisa mengukur prediksi itu ya. Yang terdekat barangkali kalau nggak Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Iya. Oh iya betul, ada sarana lintasannya sangat memadai dan representatif. Oh, nanti itu akan dilakukan ya nanti untuk persiapan Bogor ya. Insya Allah akan dilakukan. Mudah-mudahan ada anggaran dan biayanya lah ya untuk tes apa namanya tes parameter. Tes parameter. Jadi tes parameter ini fungsinya bila mana melakukan tes parameter, jadi atletnya itu diboyong. Ya kecuali kalau Subang ada seperti Bekasi, Kota Bekasi nggak perlu kemana-mana kan. Kita kan belum punya stadion yang memadai ya. Nah kalau ada otomatis lintasannya akan digunakan sebagai tes parameter dan fungsi tes parameter ini bisa memprediksi. Jadi sejauh mana atlet ini bisa diprediksi untuk mendapatkan perak, perunggu maupun emas ya, itu bisa karena kajian itu ilmiah ya. Iya, ilmiah. Luar biasa. Nah di samping itu Pak Joni barangkali kan ada harapan, ada keinginan, karena kan menjelang Porprov Bogor ini kan jangan sampai menurun, gitu kan? Atau dari sekarang 1 medali emas 2 perunggu, mungkin di Bogor bisa 2 emas atau 3 emas, perunggu peraknya ada. Perunggu jangan sampai malah jatuh dari Porprov 2022. Itu seperti apa Pak? Bisa ya? Ya, makanya kan saya bilang tadi bahwa atlet itu olahraga terukur ya. Nah, betul. Itu bisa. Makanya tergantung kepada pertama perjuangan KONI kepada pemerintah daerah. Bagaimana melobinya. Betul. Ya, apalagi kalau misalnya sekarang dibangun ya tempat kita nggak usah mewah kayak Bogor, stadion gitu kayak apa. Ya ada lintasan. Ada lintasan. Ya yang betul-betul bisa dipergunakan. Betul. Nah itu bisa lah. Bahkan kita kan tidak punya pelatih. Seperti katakan tadi atlet saya, ini lari di jalan loh. Kadang-kadang kita terlambat oleh kendaraan. Kang Baso. Itu terhambat juga. Tapi alhamdulillah mereka daripada atlet-atlet kami ini ya bagus. Nah sekarang kembali lagi ke atlet-atletnya, ke Priyadi maupun Trisno. Nah bagaimana sih pola latihan kalian gitu kan selama ini selesai Porda ya, dan kalian akan menghadapi multi event Jabar lagi ya di Kota Bogor. Nah saya ingin tahu dari kedua atlet ini, baik Priyadi maupun Trisno, apa aja yang kalian lakukan selama ini untuk persiapan Porprov Bogor? Ya intinya kita selalu jaga kondisi Pak. Oh iya. Jaga kondisi, terus tetap juga latihan Pak. Nah masih tetap latihan juga. Latihannya itu dari 1 minggu misalkan berapa kali latihan atau berapa jam kalau 1 kali latihan?
Biasanya pagi sore Pak. Oh pagi sore, Ya, setiap hari apa? Setiap hari Pak. Setiap hari? Iya. Luar biasa. Itu pagi berapa jam? Kalau pagi mulai dari jam 5 subuh Pak. Oh, jam 5 subuh sampai? Jam 10 Pak. Gila. Ini luar biasa nih perjuangan, tapi akan menghasilkan. Itu nggak bakalan membohongi ya. Iya Pak. Betul. Hasilnya nggak bakalan membohongi karena perjuangan luar biasa yang apa yang dikatakan Triadi. Terus untuk Trisno sendiri seperti apa latihan? Ya sama gitu. Sama aja lah. Terus latihan pantang menyerah, ya kan? Mengikuti apa arahan instruktur atau pelatih ya, Ya. atau nasihat-nasihat dari ketua Pengcam ya, Sesuai program lah. sesuai program. Nanti target berapa emas di sana di Bogor? Ya minimal Optimis dong, optimis. lebih dari yang sekarang. Oh, berarti 2-3 ya? Iya. Nah, itu dong. Makanya kan kamu harus ingat hadis qudsi bahwa Allah beserta prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya 3 emas, 3 emas. Jadi lah pokoknya Triadi juga kan? Emas gitu kan nanti, ya kan? Mudah-mudahan saya doakan atlet-atlet Pasi Kabupaten Subang dengan semangat gigihnya, semangat juang yang luar biasa. Kekurangan tidak menjadi suatu halangan, tetapi itikat dan semangatnya ini yang menyala di hati dan sanubarinya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Triadi dan Trisno dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah sekarang Pak Joni sebagai closing statement, mangga nasihat buat pelatih, nasihat buat atlet maupun kepada KONI maupun kepada pemerintah, mangga. Ya. Terima kasih Bung Danis. Siap. Barangkali ya nasihat atau keinginan lah ya, Iya. bukan nasihat. Kalau nasihat barangkali untuk para atlet ya. Nah, itu tetap maksudnya semangat gitu. berjuang untuk Subang. Nah, Karena kita gitu. orang Subang. Dan keinginannya kepada KONI dan pemerintah. Nasihatnya Ya, keinginan kepada KONI dan pemerintah ya tadi itulah ya. Semacam lapangan, Iya. ya, seleri, Iya. pelatih. Pasti dicatat itu. Nah, itu kan. Dan satu hal juga yang Iya. menunjang Nah, daripada siap. keberhasilan kami ini, karena kan ada TC ya ditampung. Oh, iya. Di sini tuh. Nah itu setiap malam Jumat kita rutin mengadakan yasinan. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Kita kan tadi teh ya yang Ya. seperti saya omongin bahwa Allah itu beserta prasangka hambanya melalui kajian di malam Jumat yang rutin diadakan oleh ketua Pengcam di luar ekspektasi saya ternyata dilakukan. Mudah-mudahan cabur lain ngikutin tuh, penting. Karena agar hati kita lembut, tenang. Jadi jangan gerasa gerusu, ada grogi kan kadang-kadang kalau dipertandingkan ada grogi ya. Nah disinilah kita mengasah kedekatan habduminallah kita yang dicontohkan oleh cabang olahraga Pasi. Silakan Pak Jadi. Ya. Jadi itulah barangkali harapan-harapan kami ya, Bung Danis. Ya siap. Nah ini dua. Terima kasih nih Bung Danis. Ya siap. Sehingga mudah-mudahan ya kita didengar. Oh iya pasti. Khususnya oleh pemerintah daerah, gitu kan. Dan juga untuk KONI Kabupaten Subang mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih meningkat lagi. Iya. Itu barangkali harapan dari seluruh cabur, Iya. bukan hanya dari atletik. Betul. Saya yakin dari seluruh cabang olahraga yang ada di Subang ini. Yang jelas Pak Joni juga mungkin kan bisa berterima kasih kepada ARD mungkin ya. Karena kan Jelas. bagaimanapun juga beliau memberikan perhatian kepada Pasi khususnya di pembinaannya. Betul. Walaupun memang tidak bisa untuk mencukupi ke seluruh kebutuhan sarana prasarananya ya, dengan keterbatasan tidak menjadi halangan untuk tetap mengabdi dan berbakti kepada bumi pertiwi Subang tercinta, wewengkon Subang. Tetap untuk itu mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Joni dan seluruh atletnya yang ada di sini bisa didengar oleh pemerintah daerah, karena berpulang keberhasilan Pasi juga berpulang kepada kebahagiaan kabupaten pemerintah Kabupaten Subang, karena kan bangga loh ya Kabupaten Subang benderanya bisa berkibar ke atas, nama Kabupaten Subang harum. Untuk itu semua pihak lah ya yang terkait dengan pembinaan prestasi agar cabang olahraga Pasi khususnya dan umumnya seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Subang dapat menorehkan prestasi untuk Kabupaten Subang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.